Universitas Terbuka 2020 dengan NIM 858822074 akan mensimulasikan rancangan pembelajaran yang sudah saya rancang. Rancangan ini memiliki tema pemersatu kalor dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ayo coba yang masih berdiri itu duduk dulu. Ya, rapi semua, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya murid ibu hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Ya, selesai, terima kasih. Baik, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Nihil, coba sih ibu absen dulu. Adelina ada? Oke, Tresiana? Ada juga, iya. Oke, benar ya, masuk semua ya. Nihil aja yang tidak masuk, ya. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ilmu baru lagi ya. Kita akan bermain-main lagi sambil belajar. Masih ingat nggak pelajaran pertemuan minggu sebelumnya? Ada yang masih ingat kita ngapain coba? Benar sekali. Jadi kita sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya itu kita mencelupkan kedua tangan kita, yang kiri sama yang kanan, yang satunya ke dalam air es, yang satunya ke dalam air hangat ya. Yang terjadi sama tangan kita saat dimasukkan ke air es bagaimana? Terasa dingin ya, yang dimasukkan ke air hangat terasa panas ya. Jadi kita belajar tentang dingin dan juga panas ya, tentang suhu ya. Kalian sudah belajar tentang suhu. Kira-kira apa yang menyebabkan air itu bisa dingin dan juga air itu bisa panas ya? Ada nggak yang tahu kira-kira? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang itu semua. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang kalor dan juga perpindahannya. Ya, jadi kalor itu adalah energi panas yang bikin air tadi bisa terasa dingin atau terasa sama panas. Nah, yang menyebabkan dingin sama panas itu apa? Nanti kita akan pelajari hari ini di sumber-sumber energi panas. Serta ya, kenapa kok airnya tuh kalau kena sumber energi panas itu bisa panas atau bisa menjadi dingin. Jadi kita belajar juga tentang perpindahannya ya. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini, kalor dan juga perpindahannya. Oke anak-anak? Iya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah melalui pengamatan siswa dapat mengetahui sumber energi panas di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi kita akan melakukan pengamatan hari ini. Yang kedua, melalui pengamatan juga nantinya kalian dapat melaporkan hasil pengamatan. Jadi setelah mengamati, kalian nanti akan belajar cara membuat laporan pengamatan. Yang ketiga adalah melalui hasil pengamatan siswa dapat menyajikan hasil pengamatan berupa tabel ya. Jadi nanti di dalam laporan pengamatan itu ada yang namanya data pengamatan. Nah, data pengamatan itu berupa bentuknya macam-macam. Ya, salah satunya adalah tabel. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng cara membuat tabel ya dari hasil pengamatan itu. Oke, itu adalah yang akan kita pelajari hari ini. Sudah Ibu instruksikan ya di pertemuan sebelumnya setelah kita belajar tentang air panas dan juga air dingin ya, karena hari ini kita pengamatan juga, jadi kalian juga harus membawa alat-alat ya. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah baskom. Dibawa semua nggak ini baskomnya? Bawa, alhamdulillah. Terus yang kedua adalah es batu ya. Jadi hari ini kita mengamati es batu lagi beserta baskom ya. Ada 3 buah baskom dan juga 3 buah es batu yang harus kalian siapkan hari ini. Ya, 3 semuanya lengkap semuanya. Oke, sebelum kita mulai pengamatan, coba satu kelompok bentuk 3 orang anak. Jadi 3 orang anak gabung jadi satu kelompok nanti ya. Oke, kumpul sama temennya 3-3 dulu ya dalam satu kelompok ya. Jadi nanti masing-masing anak pegang satu baskom dan juga satu es batu ya. Sudah? Kalau sudah ya, coba dibuka di buku tema kalian yang halaman 86. Di situ ada langkah-langkah percobaan yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah kalian menyiapkan alat dan bahannya. Ini tadi sudah baskom dan juga es batu.
Yang kedua, nanti kalian akan meletakkan baskom-baskom ini. Yang pertama itu adalah di bawah laci meja kalian, yang kedua di atas meja kalian, dan yang ketiga kita bawa ke luar ya, kita bawa ke lapangan. Jadi nanti 3 buah baskomnya itu di tempat yang berbeda-beda. Nah, masing-masing anak nanti tugasnya apa? Mengamati sambil membawa stopwatch. Jadi es batunya ini nanti saat ada di laci ya, apa yang terjadi dan juga perubahannya itu memakan waktu berapa menit, berapa jam ya. Jadi di laci 1 anak yang mengamati, di atas meja 1 anak yang mengamati, dan di luar ruangan juga 1 anak mengamati ya. Jadi masing-masing perubahan es batu menjadi bentuk yang lain itu bentuk apa itu, nah itu memakan waktu berapa menit atau berapa jam, kalian hitung pakai stopwatch masing-masing ya. Jadi itu tugasnya masing-masing anak. Ada yang ditanyakan sampai sini? Gak ada. Oke, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian kembali lagi ke kelas, kumpul lagi sama teman-temannya. Nah, kita sama-sama akan membuat tabel. Kira-kira informasi apa aja yang harus ada di dalam tabel kalian, nanti kita buat bareng-bareng ya. Jadi setelah kalian melakukan pengamatan, ditulis dulu datanya. Setelah balik ke kelas, kita akan bentuk tabel bareng-bareng. Oke anak-anak? Siap? Nah, silakan, ayo kita mulai bekerja. Halo anak-anak, sudah balik semua ya yang dari lapangan itu tadi. Bagaimana? Panas sekali ya lapangannya ya hari ini ya. Ya. Oke. Sudah ditulis semuanya hasil pengamatannya, bagaimana yang ada di bawah laci, di atas meja dan juga di lapangan. Oke, sekarang kita buat hasil-hasil yang sudah kalian amatin itu ke dalam bentuk tabel ya. Bentuk tabel, oke, coba perhatikan di depan ya. Jadi yang namanya tabel itu adalah kotak-kotak seperti ini ya. Jadi kotak-kotak seperti ini. Nah, ini ada yang namanya baris, yaitu baris itu yang mendatar ini ya, yang horizontal, dan juga ada kolom ya. Nah, nantinya di dalam masing-masing baris dan juga kolom itu ada informasi-informasi yang harus kalian cantumkan ya. Bagian pertama dari tabel adalah judul tabelnya dulu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang sumber energi panas terlebih dahulu ya. Jadi macam-macamnya sumber energi panas yang ada di sekitar kita itu apa. Nah, ini jadi tabel pengamatan yang pertama adalah sumber energi panas. Informasi yang harus kalian cantumkan apa? Yang pertama jelas ada kondisi lingkungannya ya. Kondisi lingkungan itu yang apa? Ini loh yang tadi kalian 3 baskomnya itu tadi dibawa kemana aja, diletakkan di mana aja. Nah, itu namanya kondisi lingkungan ya. Jadi kondisi lingkungannya yang pertama ada di bawah laci, di atas meja, dan juga di lapangan. Maaf itu ya, kurang N-nya 1. Oke. Terus pengamatan yang kedua, perubahan yang terjadi sama es batunya apa kan ya? Iya, jadi di sini adalah perubahan yang terjadi sama es batu. Nah, nanti hasil yang sudah kalian amati kalian letakkan di dalam masing-masing tabel ini ya. Yang terakhir adalah waktu yang diperlukan ya. Jadi saat es batu berubah menjadi zat lain itu tadi berapa waktunya. Oke, ada yang mau menuliskan tabelnya ke depan coba ya. Kelompok 1 silakan. Pinter sekali ya. Jadi ini hasil pengamatannya dari kelompok 1 ya. Ini yang pertama saat di bawah laci meja yang terjadi sama es batunya kelompok 1 adalah es batunya mencair dalam waktu berapa? 10 menit ya. Kelompok 2 berapa menit? 15 menit. Agak lama ya, es batunya mungkin lebih besar tadi ya ukurannya ya nggak masalah ya. Nanti kita analisis bareng-bareng ya. Jadi yang di bawah meja, di atas meja, sama di lapangan nanti perbedaannya apa, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Terus pengamatan kedua ya, yang diletakkan di atas meja dari kelompok 1, es batunya berubah menjadi air. Perbedaannya antara mencair dan juga berubah menjadi air apa? Ayo. Sama, benar semua ya. Itu tadi siapa yang jawab? Farah? Oke, tepuk tangan untuk Farah ya. Jadi proses es batu berubah menjadi air itu prosesnya adalah mencair ya.
Ini nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya tentang perubahan wujud zat ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya bisa dibaca-baca dulu tentang perubahan wujud zat ya. Jadi es batunya berubah menjadi air dalam waktu 8 menit ya. Nah, saat dibawa ke lapangan ya, berarti di lapangan saat panas-panasnya itu hanya 5 menit saja sudah berubah menjadi air. Itu hasil pengamatan dari kelompok 1 ya. Jadi bisa kita simpulkan bagaimana bahwa yang dibawa ke lapangan itu paling cepat menjadi air ya, paling cepat mencair. Kira-kira di lapangan itu ada apa aja ya? Ada tiang bendera, benar. Yang bikin panas itu apa ya yang bikin panas? Matahari, ya benar sekali ya. Jadi matahari ada di lapangan. Nah ini yang bikin ya, yang membuat es batu kalian yang diletakkan di lapangan semakin cepat mencair karena ada yang namanya matahari. Jadi matahari itu adalah salah satu sumber energi panas ya anak-anak ya. Matahari, terus nanti ada apa lagi ya kira-kira nanti kita cari tahu lagi ya. Jadi yang kita amatin barusan itu kita sudah dapat satu sumber energi panas yaitu matahari. Cara matahari meneruskan panasnya ke bumi dengan apa kira-kira? Dengan memancarkan cahayanya. Jadi ada pancaran ya, pancaran cahaya dan juga pancaran panas. Berarti matahari melakukan yang namanya perpindahan panas. Perpindahan panas dengan cara pancaran itu disebut dengan radiasi ya. Jadi ada dua kesimpulan kita hari ini. Sumber energi panas yang sudah kalian temukan adalah matahari, dan cara perpindahan matahari meneruskan panasnya atau memindahkan panasnya yaitu dengan cara radiasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kesimpulannya nanti jangan lupa ya ditulis di bawahnya tabel pengamatan. Jadi tabel pengamatan ini seperti ini ya. Jadi menyajikan tabel seperti ini. Nanti kesimpulan yang sudah kita simpulkan bareng-bareng ini tadi juga kalian tuliskan di bawahnya ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, itu tadi Ibu sempat sudah menyinggung sedikit ya. Jadi es batu mengalami yang namanya mencair berubah menjadi air. Nah, itu yang harus kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam perubahan wujud yang disebabkan oleh kalor dan juga perpindahannya. Oke, silakan dipelajari nanti. Sekian karena sudah bel ya barusan, Ibu akhiri untuk hari ini. Jaga terus kesehatannya ya, jangan lupa cuci tangan dan juga kalau keluar selalu memakai masker. Terima kasih untuk hari ini, sehat selalu untuk anak-anak Ibu. Ibu juga senang sekali kalian sudah berpartisipasi aktif ya, tadi pengamatannya aktif sekali. Kalian enjoy, kita bermain sambil belajar ya. Terima kasih untuk hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.